Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wal hayyu la ilaha illahu." Dialah Tuhan yang Maha Hidup secara mutlak, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sempurna. Ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Fad'uhu, Tuhan seperti ini yang seharusnya kalian berdoa minta kepadanya. Bukan Tuhan-Tuhan yang mati, yang dikubur, subhanallah, yang bercampur dengan tanah, bahkan di bawah tanah dia. Fad'uhu, berdoalah kepada Tuhan seperti ini, mukhlishina lahuddin, dan murnikan baginya agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja bagi Allah yang berhak diibadati, disembah. Dialah Tuhan alam semesta ini. Wa qad kana min du'aih, di antara doanya, doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka aslamtu, wahai Tuhan, hanya kepadamu aku pasrah berserah. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, hanya kepadamu aku pasrah bergantung. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku kembali. Wa bika khasamtu, hanya denganmu aku memerangi musuh-musuhku. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik, wahai Tuhan, sungguh aku berlindung denganmu. A'udzu bi'izzatika, aku berlindung, wahai Tuhan, denganmu, ya, dengan keperkasaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Antudillani, jangan sampai kau sesatkan saya. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkaulah Tuhan yang hidup tak pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, sementara jin, sementara manusia yang disembah oleh manusia lainnya, jin yang disembah oleh manusia, yamutun, semuanya mati. Muttafaqun alaih. Adapun nama Allah setelah Al-Hayyu yang kita akan bahas adalah nama Al-Qayyum, yang Maha berdiri sendiri. Ya. Kata beliau, wasmuhu tabaraka ta'ala al-qayyum, fihi itsbatu al-qayyumiyyati sifatan lillah. Adapun nama Allah Al-Qayyum, dalamnya menetapkan adanya sifat al-qayyumiyyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berdiri sendiri, ya, independen, tak ada yang membantunya jalla wa ala dalam segala macam urusan. Adapun manusia, semua urusannya harus tegak dengan bantuan manusia lainnya. Bahkan apapun yang ada pada kita, semuanya dengan bantuan manusia lainnya. Ikan yang kita makan, dari mana kita dapat? Didapat di pasar. Subhanallah. Berarti ada yang mengantarkan ikan di pasar dari para penjual ikan. Ya, ikan di pasar dari mana datangnya? Datangnya dari laut. Subhanallah. Ya, proses kita makan ikan bukan mudah. Kalau kita bayangkan, mungkin berhari nelayan mencari ikan di laut, kemudian disimpan dalam peti-peti es. Ya, nelayan berikan ke tuki-tuki ikan, tuki ikan membawa, ya, kepada penjual-penjual ikan. Ya, sampailah ke pasar. Kadang-kadang dari pasar tak langsung kita beli sendiri. Ya, orang-orang datang dari pasar menghantar ke rumah kita. Ya, kemudian kita juga butuh untuk ikan dapat kita nikmati berbagai macam sarana lainnya. Ya, kita butuh kuali untuk masaknya, kita butuh minyak, kita butuh kompor. Minyak tak kita buat sendiri. Minyak itu sampai kita proses panjang. Kalau antum lewat ke Sumatera, banyak sekali di sana terdapat pohon-pohon sawit. Subhanallah. Itu pohon sawit nampaknya sawit, tapi itulah sumber minyak. Subhanallah. Membutuhkan pekerja-pekerja untuk menurunkannya, mendodosnya, ya. Kemudian diproses, dibawa, ya, ke kilang-kilang minyak, ya. Itu memiliki berbagai macam ketergantungan dengan yang lainnya. Butuh mobil, butuh supir. Begitulah kehidupan di dunia ini. Subhanallah. Pakaian yang kita pakai ini tak berdiri sendiri menjadi seperti ini, menjadi pakaian ini dengan berbagai macam proses. Subhanallah. Dari kapas yang ditanam, kapas kemudian dijalin menjadi benang. Ya, benang ini kemudian dibuat menjadi, ya, kain-kain. Kain-kain ini dibuat menjadi,
ya pakaian yang sebagaimana dikehendaki manusia. Proses panjang. Ya. Adapun Allah Jalla wa Ala berdiri sendiri, tak butuh apapun juga. Makhluk tanpa Allah binasa. Ya. Wa huwa kaunuhu subhanahu qa'iman bi nafsihi muqiman li khalqihi. Dia maha berdiri sendiri dan seluruh perkara urusan makhluk tegak dengannya. Subhanallah. Ya. Wa huwa ismun dalun ala amrayn. Maka nama Al-Qayyum menunjukkan dua perkara. Al-awwal kamalu ghina Rabb subhanahu, menunjukkan betapa maha sempurnanya Allah. Ar-Rabbu subhanahu, yang maha suci. Sempurna dia. Kenapa? Fahuwal qa'imu bi nafsihi, karena dia tegak dengan sendirinya. Semua urusannya dilakukan sendiri. Ya. Al-qa'im bi nafsihi, bahkan malaikat-malaikat yang bantu Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya mereka dapat bekerja dengan qayyumiyah Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak bergerak malaikat tanpa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tak berkuasa malaikat dengan kuasa yang Allah berikan tanpa Allah Jalla wa Ala. Tak naik turun malaikat kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, pembantu-pembantu kita, subhanallah, tak sebagaimana Allah Jalla wa Ala. Kita butuh kepada pembantu-pembantu kita, butuh kepada istri masakan, butuh kepada anak-anak yang menghadirkan. Subhanallah. Allah Jalla wa Ala tidak. Semua gerak-gerik malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala wakilkan untuk semua urusan, tak bergerak malaikat tanpa Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Ya, karena kadang-kadang muncul di pikiran, kenapa Allah Subhanahu wa taala butuh dengan malaikat-malaikat, tapi dia Maha Kaya. Kita katakan bahkan gerak-gerik malaikat pun dengan bantuan Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Alam semesta ini semuanya dengan Allah Jalla wa Ala. Semut-semut yang banyaknya di rumah kita, tak bergerak semut-semut ini membuat sarang-sarangnya, mengambil makanan tanpa qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya. Lebah-lebah yang jumlahnya enggak tahu kita bermiliaran yang mencari saripati bunga, ya. Semuanya dengan qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya. Tak butuh makhluk manapun jua. Wahul qa'imu bi nafsihi al-ghaniyyu an khalqihi, yang Maha Kaya tak butuh bantuan makhluknya. Orang-orang kaya di dunia begitu butuhnya dengan bantuan makhluk. Rumahnya tak dia buat sendiri. Subhanallah. Ya. Makanan yang tak dia makan, tak dia masak sendiri, semuanya dibantu makhluk. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah, wahai manusia, kalian yang butuh Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Adapun Allah, dia Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha terpuji, tak butuh kalian. Dalam hadis qudsi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni, kalian tak akan mungkin dapat membahayakan aku, wahai manusia. Ya, tablughu dharri, tak akan mungkin sampai dapat membahayakanku, sama sekali tak akan mungkin. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, demikian pula kalian tak akan pernah dapat mendatangkan bagi manfaat apapun juga, sedikit jua pun. Apa yang kita lakukan tak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah tak ada manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada kita. Naam. Wa ghinahu subhanahu an khalqihi ghinan dzatiyyun. Dan itulah ya, kekayaan Allah tak butuh kepada makhluknya, kekayaan secara mutlak. La yahtaju ila syai'in, tak butuh apapun dari mereka. Ya, ghaniyun anhum min kulli wajah. Allah Maha Kaya, tak butuh makhluk dari semua sisi. Sebagaimana tadi kita manusia butuh, ya, hewan pun butuh kepada manusia. Subhanallah. Sebagian hewan hidup dengan manusia. Ya, tumbuh-tumbuhan pun butuh sebagian tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Petanilah yang menanam, ya, benih, petanilah yang mengairi agar tumbuh. Artinya seluruh makhluk membutuhkan makhluk lainnya. Subhanallah, saling memanfaatkan satu sama lainnya. Lihatlah di sawah, tatkala sawah itu telah dipanen, banyak kerbau-kerbau. Subhanallah, di samping kerbau ada burung, kadang di atasnya ada burung bangau. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Subhanallah, burung-burung ini membersihkan kutu-kutu yang ada pada kerbau, saling mengambil manfaat satu sama lain. Menunjukkan manusia dan makhluk semuanya butuh kepada makhluk lainnya. Ya, Allah Jalla wa Ala tak seperti itu.